wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pembelajaran daring di kelas online di channel YouTube Bu Dewi, yaitu Dewi Laksmi. Anak-anak harus selalu semangat mengikuti pembelajaran daring ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran 5 dan 6 di subtema 1 di tema 1. Anak-anak masih semangat ya? Alhamdulillah kalau begitu. Anak-anak juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, pakai masker. Kalau tidak penting, nggak usah keluar rumah ya. Selalu cuci tangan pakai sabun. Makan makanan sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ya anak-anak, baiklah anak-anak, jangan lupa berdoa dulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 1 tema 1 ya. Anak-anak pasti bertanya-tanya, di sekeliling Bu Dewi ini tidak ada muridnya. Iya, karena anak-anak sedang belajar di rumah ya. Kita sedang mengikuti kelas online yang disiarkan di channel YouTube Bu Dewi, Dewi Laksmi. Anak-anak jangan khawatir kalau anak-anak ketinggal pembelajaran 1 hingga 4 ya. Anak-anak bisa menyaksikan kembali di channel YouTube Bu Dewi, yaitu Dewi Laksmi. Anak-anak bisa menyaksikan kembali, memperhatikan kembali penjelasan Bu Dewi. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan secara langsung melalui media online yang anak-anak miliki ya. Oke anak-anak, jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Anak-anak tentu ya bertanya-tanya, pembelajaran dari 5 akan mempelajari hal apa lagi? Anak-anak tentu kalau sudah mengikuti pembelajaran 1 dan sehingga pembelajaran 4, anak-anak pasti sudah paham bahwa dari pembelajaran 1 kita mempelajari tentang keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Keanekaragaman budaya di Indonesia itu terdiri dari beberapa hal, dari beberapa komponen ya. Bisa ada suku, bisa ada seni tari, ada lagi juga keanekaragaman bahasa daerah, keanekaragaman kebiasaan, keanekaragaman pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, dan lain sebagainya ya. Kemarin pun di pembelajaran 3 dan 4 anak-anak sudah mempelajari tentang permainan tradisional. Setiap daerah itu memiliki permainan tradisional masing-masing ya. Kalau kita saat ini sedang berada atau tinggal di daerah Jawa Tengah ya. Di daerah Jawa Tengah banyak permainan tradisional yang bisa anak-anak mainkan. Bu Dewi sering lihat kok anak-anak bermain permainan tradisional di desa ataupun di sekolah. Contohnya, anak-anak bisa bermain, kalau di sini kita menyebutnya sudah manda atau engklek gitu ya. Atau bisa juga anak-anak bermain selain itu lompat tali atau enggrang, atau bisa lagi cublak-cublak suwong. Banyak hal ya di permainan tradisional. Dan anak-anak pun paham bahwa permainan tradisional itu juga memerlukan alat musik. Alat musik itu bisa menghasilkan bunyi. Anak-anak juga kemarin sudah mempelajari ya bagaimana cara bunyi sampai ke telinga kita sehingga kita bisa mendengar bunyi ya. Nah, bunyi itu ternyata merambat melalui medium atau perantara. Mediumnya ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan juga udara. Anak-anak juga sudah melaksanakan atau melakukan percobaan ya, sudah praktekkan di rumah. Kalau sudah melakukan praktek itu, maka anak-anak pun akan paham bahwa bunyi ternyata merambat melalui ketiga media tadi ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan hari Senin tanggal 27 Juli 2020 jam 9 di sekolah. Harus orang tua yang mengumpulkan ya anak-anak, tidak boleh anak-anak datang ke sekolah ya. Nah, pada pembelajaran kali ini seperti yang tadi Bu Dewi sampaikan ya, bahwa pembelajaran 5 dan 6 itu melanjutkan pembelajaran 1 hingga 4. Nah, anak-anak sudah paham bahwa keanekaragaman budaya salah satunya itu adalah suku. Suku di daerah itu beraneka ragam.
Kalau di Jawa Tengah itu sukunya suku Jawa. Ada lagi menurut buku tematik ya, itu kita bisa mempelajari bahwa salah satu suku yang akan kita pelajari adalah suku Minang. Nah, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ya, anak-anak bisa membacanya di halaman 58 ya. Nah, ini adalah teks ya, teks tentang suku Minang. Anak-anak perhatikan, anak-anak harus membacanya, membaca dengan hati-hati dan anak-anak harus memahami isi bacaan tersebut ya. Lalu setelah itu kalian bisa menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Nah, karena kita tidak ada kelompok, maka anak-anak bisa menanyakan langsung kepada ibu atau bapak di rumah. Jika kurang jelas bisa menanyakan langsung kepada Bu Dewi ya. Setelah memperhatikan bahwa keanekaragaman di Indonesia itu bukan hanya suku, bukan hanya rumah adat, bukan hanya bahasa daerah, tetapi juga ada yang namanya seni tari daerah. Kemarin kita sudah mempelajari 2 jenis tari. Hayo, apa saja? Anak-anak pasti sudah paham ya. Ada seni tari Bumong Jeompa dari Provinsi Aceh, dan juga ada lagi seni tari Kipas Pakarena. Nah, anak-anak kemarin sudah membaca, memahaminya dan mencari gagasan pokoknya. Saat ini kita akan mempelajari lagi tentang seni tari Bumong Jeompa. Kemarin kita sudah mempelajari gerakan A hingga gerakan E. Nah, sekarang kita akan mempelajari seni tari Bumong Jeompa, gerakan-gerakan selanjutnya yaitu gerakan E hingga gerakan dari gerakan F hingga gerakan I. Ya, anak-anak bisa memperhatikannya di halaman 61 hingga 62. Dipraktekkan di rumah. Suatu saat akan Bu Dewi minta kalian menari dan memvideokan ya, lalu kirimkan ke Bu Dewi. Oke anak-anak? Oke, baik, mari kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang tangram ya. Tangram itu adalah sekumpulan bangun datar yang kalian bentuk sedemikian rupa, kalian potong-potong, lalu kalian susun menjadi sebuah bangun datar lainnya atau sebuah bentuk. Kalau kemarin di pembelajaran 1 dan 2, anak-anak sudah mempelajari bahwa tangram itu selain bisa membentuk bentuk bangun datar atau bentuk lemari, juga bisa menirukan bentuk dari binatang atau bahkan bisa menirukan bentuk dari gerak tubuh seorang penari ya. Apa itu tangram? Anak-anak pasti sudah paham ya. Kalau belum paham silahkan anak-anak membaca di buku tematik dan kerjakan tugas di pembelajaran kedua. Oke? Nah, anak-anak kemarin juga sudah mempelajari tentang bangun atau segi banyak ya. Segi banyak dibagi menjadi 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemarin Bu Dewi juga sudah menampilkan gambar-gambarnya ya. Kemarin juga Bu Dewi sudah menjelaskan ciri-cirinya. Silahkan anak-anak nanti mengerjakan tugas halaman 64 ya. 64 anak-anak disuruh menuliskan atau menggambarkan contoh segi banyak beraturan dan contoh segi banyak tidak beraturan. Lalu kalian juga harus menyebutkan ciri-ciri segi banyak beraturan ya, dan segi banyak tidak beraturan ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kelima. Kita akan memasuki pembelajaran keenam ya. Kalian di pembelajaran kelima sudah membaca teks tentang suku Minang. Sudah baca ya? Kembali lagi membaca, kalian pahami, lalu anak-anak diminta untuk menuliskan ya gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 hingga paragraf 5 di halaman 67 hingga 71. Anak-anak menuliskan, ditulis di kertas folio dan dikumpulkan, dijadikan satu di dalam map portofolio milik anak masing-masing, dikumpulkan hari Senin
tanggal 27 Juli 2020 jam 9 di sekolahan. Siapa yang mengumpulkan? Orang tua, anak-anak tidak boleh mengumpulkan ya. Nah, selain itu ya, setelah anak-anak mengerjakan tugas ya, anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran 1 hingga 4. Pembelajaran 5 dan 6 itu adalah pengulangan dari pembelajaran 1 hingga ke 4. Anak-anak juga harus selalu aktif dalam pembelajaran. Jika di dalam rumah, ya, orang tua tidak bisa membantu, anak-anak bisa datang ke rumah Bu Dewi. Oh maaf, tidak boleh ya. Anak-anak bisa menanyakan langsung melalui media online, lewat HP, telepon, atau WA ya. Atau bagaimana caranya asalkan kita tidak bertemu langsung. Bu Dewi juga mohon maaf sekali tidak bisa membantu anak-anak secara langsung. Tapi insya Allah kalau kita memanfaatkan berbagai macam fitur yang disediakan di media online seperti WhatsApp, itu juga sudah bisa melakukan video call maksimal kira-kira 7 anak ya, 8 orang dengan Bu Dewi. Anak-anak bisa menanyakan secara langsung, nanti akan Bu Dewi jelaskan secara langsung. Tapi kalau anak-anak sudah paham, orang tua di rumah juga sudah bisa memberikan anak-anak pemahaman konsep. Alhamdulillah, Bu Dewi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya, karena saat ini kita sedang menghadapi wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau virus COVID-19. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kenapa? Karena penyebaran virus tersebut sangatlah cepat. Kita tidak tahu imun kita itu sedang baik atau tidak. Jika imun kita tidak baik, kita bisa tertular. Dan kita tidak tahu bahwa tubuh kita itu memiliki penyakit atau tidak. Jika kita memiliki penyakit sebelum kita tertular virus COVID-19, bisa berbahaya anak-anak. Oleh sebab itu, makanya kita tidak boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, anak-anak selalu semangat. Orang tua juga harus selalu mendukung ya. Mari kita sukseskan pembelajaran daring melalui kelas online Bu Dewi di channel YouTube Bu Dewi, yaitu Dewi Laksmi. Anak-anak, sekian pembelajaran Bu Dewi pada pagi hari ini. Anak-anak harus mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Dewi berikan dengan semangat. Jika ada yang belum paham, bisa menanyakan langsung kepada Bu Dewi ya, melalui cara-cara tadi yang sudah Bu Dewi berikan kepada anak-anak. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat belajar di rumah, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.